Pernah nggak sih kamu melihat teman atau mungkin kamu sendiri yang baru saja menyeruput es kopi susu kekinian yang enak banget tapi 15 menit kemudian wajahnya langsung pucat dan lari terbirit-birit ke toilet? Itu pemandangan yang agak tragis tapi sering banget kita lihat ya. Sering banget. Itu kayak ritual pagi hari buat sebagian orang. Minum susu demi kesehatan atau kenikmatan, tapi endingnya malah perang dunia di kamar mandi. Lucunya, banyak orang menganggap itu hal biasa. Padahal, tubuh mereka sedang berteriak protes loh. Nah, itu dia. Kebanyakan orang langsung melabeli itu sebagai nggak cocok susu atau alergi susu. Padahal setahu aku ada dua tersangka utama di sini. Intoleransi laktosa dan alergi susu sapi. Ini dua hal yang beda banget kan? Atau sebenarnya sama saja, cuma beda nama kerennya doang. Wah, ini kesalahan fatal yang paling sering terjadi. Keduanya itu ibarat langit dan bumi. Kalau kita pakai analogi sederhana, intoleransi laktosa itu masalah pipa saluran. Sedangkan alergi susu sapi itu masalah keamanan negara. Mekanismenya beda total, dampaknya beda, dan cara menanganinya pun harus beda. Kalau salah diagnosa, risikonya bisa bahaya, terutama buat anak-anak. Tunggu. Masalah pipa versus masalah keamanan negara. Ini menarik. Coba jelaskan lebih dalam. Kenapa intoleransi laktosa disebut masalah pipa? Oke, begini. Intoleransi laktosa itu urusannya sama sistem pencernaan, spesifiknya enzim. Di usus kita, ada pekerja pabrik namanya enzim laktase. Tugas dia adalah memecah gula dalam susu, yang disebut laktosa, supaya bisa diserap tubuh. Nah, pada orang yang intoleransi, pekerja ini jumlahnya sedikit atau malah mogok kerja. Akibatnya, laktosa itu lewat begitu saja tanpa dicerna sampai ke usus besar. Dan di usus besar dia bikin kekacauan. Tepat sekali. Di usus besar, laktosa yang telantar itu disambut pesta pora oleh bakteri. Bakteri memfermentasi gula itu, menghasilkan gas, air berlebih, dan asam. Hasil akhirnya, perut kembung, suara kerucuk-kerucuk yang bikin malu, dan tentu saja diare eksplosif. Jadi, ini murni masalah teknis pencernaan. Tubuh nggak punya alat buat memproses gulanya. Oke, masuk akal. Jadi nggak ada hubungannya sama sistem imun ya. Cuman karena kita kekurangan enzim laktase itu. Lalu gimana dengan si masalah keamanan negara tadi? Si alergi susu sapi? Nah, kalau bimbi alergi, ini ranahnya sistem kekebalan tubuh. Ini jauh lebih serius. Bayangkan sistem imun kamu itu tentara penjaga perbatasan. Saat protein susu sapi, biasanya kasein atau whey, masuk, sistem imun salah mengenali mereka. Protein susu ini dianggap sebagai musuh berbahaya, kayak virus atau bakteri jahat. Jadi tentara tubuh kita menyerang susu itu? Betul, tubuh langsung meluncurkan serangan balik besar-besaran. Pelepasan histamin terjadi di mana-mana. Makanya, gejalanya bukan cuma di perut. Kalau intoleransi tadi cuma diare dan kembung, alergi bisa bikin kulit gatal-gatal, bentol atau biduran, bengkak di wajah, bahkan sesak napas. Dan ya, diare juga terjadi. Tapi seringkali diarenya berdarah karena ada peradangan hebat di usus. Wow, seram juga ya. Berarti kalau ada darah di feses itu lampu merah banget ya. Itu tanda kuat ke arah alergi bukan sekadar intoleransi. Sangat benar. Intoleransi laktosa bikin mules dan diare cair, sangat tidak nyaman, tapi jarang sekali mengancam nyawa secara langsung. Tapi kalau alergi susu sapi, dalam kasus ekstrem bisa memicu anafilaksis atau shock alergi yang butuh penanganan medis segera. Jadi, kalau kamu minum susu lalu bibir bengkak dan napas bunyi ngik, jangan mikir, ah, cuma kurang enzim, itu alergi. Ini poin penting banget. Tapi aku penasaran, siapa sih korbannya? Apakah bayi lebih rentan kena alergi, sementara orang dewasa lebih ke intoleransi, atau itu acak saja? Kamu menyentuh pola yang sangat menarik. Secara statistik, alergi susu sapi itu penyakit masa kecil. Biasanya muncul di bayi baru lahir sampai usia balita. Kabar baiknya, sistem imun anak itu dinamis. Seiring bertambahnya usia, banyak anak yang grow out atau sembuh dari alergi ini. Jadi, tentara imunnya mulai sadar.
Oh, ternyata susu itu teman, bukan lawan. Sedangkan intoleransi, Intoleransi laktosa justru kebalikannya. Bayi manusia itu didesain secara alami untuk minum susu, kan? Jadi, kadar enzim laktase bayi biasanya tinggi banget. Tapi, seiring kita dewasa, secara evolusi kita kan mulai makan nasi, daging, sayur. Tubuh mikir, ngapain aku produksi enzim susu banyak-banyak? Kan udah nggak nyusu sama ibu lagi. Akhirnya produksi enzimnya turun drastis. Makanya banyak orang yang waktu kecil doyan susu, pas umur 25 tahun minum segelas langsung mules. haha, itu aku banget. Dulu waktu SD minum susu kotak tiap hari aman. Sekarang lihat latte saja perut rasanya udah ngasih peringatan dini. Berarti ini faktor genetik juga dong? Sangat genetik. Dan ras juga berpengaruh. Tahu nggak, orang Asia, termasuk kita di Indonesia, punya tingkat intoleransi laktosa yang sangat tinggi dibandingkan orang Eropa. Di Eropa Utara, budaya mereka minum susu sapi sudah ribuan tahun, jadi mutasi genetik mereka mempertahankan enzim itu. Kalau di Asia, mayoritas dari kita sebenarnya tidak berbakat minum susu sapi saat dewasa. Jadi sebenarnya diare setelah minum susu bagi orang dewasa Asia itu normal? Bisa dibilang begitu. Itu bukan penyakit, itu variasi normal dari genetika manusia. Tubuhmu cuma bilang, "Hei, aku bukan bayi sapi, dan aku bukan orang Viking. Tolong stop, kasih aku laktosa." Hahaha. Bukan bayi sapi dan bukan Viking, itu kutipan yang bagus. Tapi kan susah ya, produk susu ada di mana-mana. Keju, yogurt, es krim, kue. Kalau kita punya salah satu dari kondisi ini, solusinya gimana? Apakah harus hidup menderita tanpa keju seumur hidup? Jangan putus asa dulu. Penanganannya beda, tergantung diagnosanya tadi. Kalau kamu alergi susu sapi, kuncinya adalah eliminasi total. Kamu harus jadi detektif label makanan. Protein susu sapi bisa sembunyi di mana-mana, bahkan di bumbu keripik kentang. Salah makan dikit, reaksi imun bisa muncul. Ketat banget ya kalau alergi. Kalau intoleransi, masih boleh nakal sedikit. Kalau intoleransi, kamu masih punya ruang negosiasi. Pertama, setiap orang punya ambang batas toleransi. Mungkin kamu nggak bisa minum segelas susu murni, tapi kalau cuma sedikit keju di atas pizza, perutmu masih oke. Karena keju keras dan yogurt itu kandungan laktosanya sudah jauh lebih rendah berkat proses fermentasi. Oh, jadi bakteri baik di yogurt itu sudah memakankan laktosanya buat kita duluan. Betul, bakteri di yogurt itu teman baik kita. Mereka sudah melakukan kerja keras memecah laktosa sebelum masuk ke perutmu. Selain itu, sekarang kan zaman canggih. Ada susu laktose free. Itu susu sapi asli, tapi pabriknya sudah menambahkan enzim laktase ke dalamnya. Jadi, gulanya sudah dipecah duluan di dalam kotak susu. Rasanya sama, tapi aman buat perut. Atau bisa juga minum pil enzim laktase ya sebelum makan. Aku pernah dengar itu. Benar, itu kayak menyewa tenaga kerja tambahan buat usus kamu. Jadi, kalau mau pesta pizza keju, minum pil enzim dulu, biar ada yang bantuin cerna. Tapi ingat, trik ini tidak berlaku buat alergi. Enzim laktase tidak akan melindungi kamu dari serangan sistem imun kalau kamu alergi proteinnya. Ini kesalahan yang sering bikin orang masuk UGD. Wah, ini clear banget bedanya. Jangan sampai salah strategi ya. Minum enzim laktase pas punya alergi itu sama saja kayak pakai payung buat nahan tsunami. Nggak ngaruh. Analogi yang pas banget. Dan ada satu lagi mitos yang perlu diluruskan. Banyak orang tua yang anaknya diare karena susu sapi, lalu langsung ganti ke susu kedelai atau susu kambing tanpa konsultasi dokter. Hati-hati loh. Kenapa? Susu kambing kan katanya lebih sehat. Protein susu kambing itu strukturnya mirip banget sama susu sapi. Kalau anaknya alergi susu sapi, kemungkinan besar dia juga akan bereaksi sama susu kambing. Namanya reaktivitas silang. Jadi kalau alergi, solusinya biasanya susu formula khusus yang proteinnya sudah dipecah sangat kecil, hidrolisat ekstensif, atau yang berbasis asam amino. Jadi sistem imun nggak bisa ngenalin lagi. Jadi nggak bisa asal ganti susu ya. Harus benar-benar tahu musuhnya siapa, gulanya, laktosa, atau proteinnya. Tepat. Diagnosa yang tepat itu setengah dari kesembuhan.
Kalau ragu, jangan diagnosa sendiri lewat Google. Tes medis sekarang sudah canggih, ada tes napas hidrogen buat intoleransi, ada tes tusuk kulit atau darah buat alergi. Menarik, kalau dipikir-pikir, fenomena ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih peka sama badan sendiri ya. Kadang kita terlalu memaksakan diri mengikuti tren kuliner. Kopi susu gula aren lagi hits, semua minum, padahal setengah populasi mungkin lagi menahan sakit perut di kantor gara-gara itu. Haha, benar sekali. Ada semacam tekanan sosial untuk bisa mengonsumsi segalanya. Padahal, mendengarkan sinyal tubuh itu bentuk self-love yang paling dasar. Kalau tubuhmu menolak susu, mungkin dia sedang memberitahumu sesuatu tentang sejarah genetikmu, tentang siapa leluhurmu. Filosofis banget ya. Diare sebagai pesan dari leluhur. Tapi benar juga, kita adalah satu-satunya mamalia yang nekat minum susu spesies lain setelah masa penyapihan lewat. Mungkin sebenarnya alam sudah bilang cukup, tapi kita yang ngeyel bikin pabrik keju. Betul, manusia itu spesies yang unik, kita memanipulasi alam untuk kepuasan lidah. Tapi biologi punya batasnya. Intoleransi laktosa dan alergi susu sapi ini adalah pengingat bahwa kita nggak bisa sepenuhnya menaklukkan biologi. Kita harus berdamai dengannya. Jadi kesimpulannya, buat pendengar yang sering bolak-balik toilet, habis sarapan sereal susu, cek gejalanya. Kalau cuma mules dan kembung, mungkin kamu cuma butuh ganti ke susu bebas laktosa atau yogurt. Tapi kalau ada gatal, bengkak, atau darah, lari ke dokter sekarang juga. Setuju. Dan jangan malu buat bilang nggak pakai susu saat pesan minuman. Itu bukan rewel, itu menjaga kualitas hidup. Nggak ada yang keren dari menahan diare di tengah meeting penting cuma demi segelas latte. Hahaha, pesan moral yang sangat praktis. Oke, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ternyata dunia di balik segelas susu itu rumit dan penuh drama ya. Sama-sama. Semoga perut kita semua damai sentosa mulai hari ini. Amin, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan dengarkan tubuhmu.